Dia yang sedianya adalah orang yang cukup berada, suaminya orang Belanda, tetapi dia memutuskan untuk meninggalkan semuanya karena dia punya beban menolong anak-anak yang terlantar, anak-anak yang miskin supaya bisa disekolahkan, seperti saya salah satunya. Lalu kemudian sebuah pesan yang dia berikan kepada saya, Yosua, hidup ini harus jadi berkat. Kalau tidak jadi berkat, lebih baik tidak usah hidup. Tandas pesannya. Tapi cukup untuk menolong saya mengingat terus supaya hidup saya jadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mempelajari di dalam Alkitab, pesan ini sama juga dengan pesan Tuhan kepada orang-orang yang dipilihnya. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, Abraham dipanggil, dipilih, dikeluarkan dari rumah ayahnya dalam Kejadian pasal yang ke-12 supaya oleh keturunannya semua bangsa menjadi berkat. Dan itu terus diulang kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Israel dengan panggilan Missio Dei, supaya melalui Israel bangsa-bangsa di dunia boleh mengenal Allah Yahweh, Allah yang hidup, dipanggil untuk menjadi berkat. Dan keinginan Tuhan bagi kita juga supaya kita menjadi pribadi yang berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita bukan sekedar untuk kita menikmati surganya, tapi selagi kita hidup di dunia ini, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang menarik bahwa dalam tulisan Lukas, dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 36, ketika dia menuliskan sebuah nama, dia mengingat seorang yang hidupnya menjadi berkat, yaitu Yusuf yang disebut Barnabas. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Kemungkinan besar bahwa Lukas menuliskan Kisah Para Rasul itu seusai seluruh perjalanan pelayanan dia mendampingi Rasul Paulus. Jadi ketika dia duduk di meja belajarnya, mulai dalam inspirasi Roh Kudus mengingat peristiwa demi peristiwa, menuliskan nama demi nama, sampailah kemudian dia menuliskan sebuah nama, yaitu Yusuf. Dan dia ingat Yusuf ini diberi nama oleh para rasul adalah anak penghiburan. Anak penghiburan, the son of encouragement kalau bahasa Inggrisnya. Yang artinya kehadiran dia dimanapun dia berada selalu memberi penghiburan kepada orang-orang yang ditemuinya. Yang artinya bahwa Yusuf ini dimanapun dia berada, dia menjadi berkat. Jadi ini menjadi sebuah model yang baik bagi kita hari ini. Bagaimana juga kita sebagai orang percaya, hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Belajar dari Yusuf yang disebut Barnabas. Bagaimana menjadi pribadi yang berdampak dan menjadi berkat ini? Saya melihat ada beberapa hal dalam Kisah Para Rasul berkaitan dengan Yusuf yang disebut Barnabas. Yang pertama, bila kita ingin hidup kita menjadi berkat, milikilah hati yang suka berkorban atau rela berkorban bagi orang lain. Yang pertama tadi dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4, 36, 37 dengan lengkap dituliskan begini. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saat itu orang-orang percaya
baru tumbuh, baru mulai berkembang seiring Tuhan Yesus naik ke surga dan pencurahan Roh Kudus. Tuhan menambahkan setiap harinya sejumlah orang yang telah menjadi percaya kepada Tuhan. Dan makin lama makin bertambah, makin lama makin berkembang. Mereka hidup seperti sebuah koloni. Mereka hidup menjadi sebuah kelompok di mana apa yang merupakan kepunyaan seseorang menjadi kepunyaan bersama. Tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin. Semua dinikmati bersama-sama, sehingga orang yang merasa punya ladang, punya rumah, rela menjual semuanya itu untuk kebutuhan bersama. Dan satu nama yang menonjol yaitu Yusuf yang bernama Barnabas. Dia bisa saja mempertahankan miliknya. Dia bisa saja bersifat egois, ini milik saya, ini kerja keras saya, ini warisan dari orang tua saya. Tetapi dia memilih untuk rela berkorban, menjual semuanya dan meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul untuk dapat dibagikan kepada semua orang percaya sebagai sebuah keluarga baru. Sikap dari Yusuf Barnabas ini dikontraskan. Kalau saudara lihat dalam pasal 5 ayat yang pertama sampai selanjutnya, yaitu Ananias dan Safira. Saya baca saja ayat 1 dan 2. Tetapi ada seorang laki-laki bernama Ananias, ia dengan istrinya bernama Safira, menjual juga sebidang tanah kepunyaan mereka. Uang dari penjualan itu sebagiannya ia tahan untuk dirinya, untuk diri sendiri, dan yang lainnya ia serahkan kepada rasul-rasul. Ia lakukan itu dengan setahu istrinya. Memang secara eksplisit tidak nampak, tetapi secara implisit nampak. Karena apa? Ananias dan Safira ini hanya menyerahkan sebagian, padahal pada saat itu sudah ada kesepakatan apa yang menjadi milik seseorang itu menjadi milik bersama. Jadi secara implisit Ananias dan Safira ini mau mencari kepujian untuk diri mereka sendiri dengan motif-motif yang tidak murni, dengan motif-motif yang tidak tulus. Itu sebabnya saat seperti itu Petrus berkata, mengapa kalian berdua sepakat mendustai Roh Kudus? Dan suami istri pun mati saat itu juga. Tapi yang kita lihat adalah hati dari Yusuf dan Barnabas. Dia tidak merasa sayang dengan apa yang dimilikinya sejauh ini untuk kepentingan bersama, sejauh ini untuk pekerjaan Tuhan. Maka dia tidak sayang-sayang apa yang dimilikinya, dikorbankan dan untuk hidup bersama. Jelas apa yang dilakukan dari Barnabas ini meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya. Saudara akan jumpai prinsip ini, di mana ketika seseorang rela berkorban, maka hidupnya pasti menjadi berkat bagi orang lain. Tapi di mana seseorang tidak mau berkorban, tapi meraup sebanyak mungkin untuk dirinya, selalu pikirannya apa keuntungannya untuk saya, selalu pikirannya apa dampaknya bagi saya, selalu fokus untuk saya, untuk saya, untuk saya, hidupnya tidak jadi berkat. Tapi dimanapun saudara jumpai ketika seseorang dia rela berkorban, dia rela berkorban, di komunitas manapun saudara akan jumpai, pasti orang itu hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, saya teringat ketika saya menghadiri
peresmian gereja GII Hockington yang ada di Central Market Kute, Bapak Caleb Tong yang berkhotbah waktu itu. Dia menyampaikan kepada jemaat yang ada di Hockington Bandung bahwa ada sebuah rencana untuk membangun gereja Hockington di Bali. Siapa di antara saudara yang tergerak hatinya oleh Tuhan untuk berkorban bagi pembangunan gereja Tuhan di Bali, silahkan saudara beri. Kalau saudara tidak tangkap kesempatan ini, mungkin kesempatan itu akan lewat. Lalu kemudian seseorang yang diceritakan oleh Pak Caleb Tong, dia tidak menahan-nahan. Begitu ibadah selesai, dia jual rumahnya yang senilai berapa? 3M. Dijual dan seluruhnya diberikan bagi pekerjaan Tuhan di Bali. Dia berkata, kapan lagi saya bisa ambil bagian bagi pekerjaan Tuhan? Kapan lagi? Wow, luar biasa. Saudara lihat gedung ini begitu bagus, megah. Ada seorang hamba Tuhan, ketua yayasan kita, sudah berapa M yang dia gelontorkan. Bahkan dalam situasi sulit yang seperti ini pun memberikan dananya, rela hidup sederhana untuk kita semuanya bisa berkuliah dengan baik di sini. Selalu saudara temukan prinsip di mana ada orang yang rela berkorban, hidupnya jadi berkat bagi orang. Kiranya ketika satu saat seseorang menuliskan nama saudara, yang dia ingat tentang kita, seorang yang telah menjadi berkat dengan rela berkorban bagi kita. Yang kedua, bagaimana kita menjadi pribadi yang menjadi berkat? Yang kedua adalah miliki cara pandang yang positif. Meresponi sesuatu, melihat orang lain dengan cara yang positif. Dan itulah yang dilakukan Yusuf yang disebut Barnabas ini. Yusuf yang disebut Barnabas ini, dia memandang dua orang secara positif. Yang pertama adalah cara pandang Barnabas kepada Saulus atau Paulus. Dia dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26 dan 27 dikatakan begini. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajari Damsyik dalam nama Yesus. Ini menarik karena waktu Saulus itu bertobat setelah mendapat penglihatan dalam perjalanannya ke Damsyik, ada cahaya yang menyilaukan dia terjatuh dari kudanya, lalu kemudian ada suara, Saulus, Saulus, mengapakah kau menganiaya aku? Kemudian Saulus merespons, siapakah kau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kemudian Saulus bertobat, 3 hari dia menjadi buta, sampai kemudian ketika dia melihat, dia belajar, kitab Galatia menyebut dia pergi ke Arab dan dia sungguh mendalami untuk tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama, dan kemudian dia kembali untuk melayani. Tapi yang menarik adalah bahwa ketika dia sudah bertobat, mau menggabungkan diri dengan murid-murid yang lain, murid-murid yang lain takut, curiga. Jangan-jangan maksud dari Saulus ini adalah untuk menangkap mereka, menganiaya mereka, dan mungkin membunuh mereka. Jadi dari ayat ini semuanya takut, ya. Saulus setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri pada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Kalau saudara lihat dalam ayat-ayat sebelumnya, teman-temannya dia yang awalnya bersama-sama dengan Saulus menangkap orang Kristen, menganiaya dan membunuhnya, sekarang balik mengejar
Saulus, hendak menangkap dan membunuhnya. Jadi Paulus berada di persimpangan jalan. Teman-temannya yang dulu bersama dengan dia berusaha menangkap untuk membunuh dia, sementara dia mau menggabungkan dengan orang yang sudah percaya. Mereka menjadi takut dan menyingkir. Dia di persimpangan jalan. Tapi syukurlah ada Yusuf yang bernama Barnabas juga. Barnabas menerima Paulus, lalu kemudian membawa kepada rasul-rasul, menceritakan kepada rasul-rasul tentang pertobatannya dan tentang keberaniannya bercerita tentang Tuhan. Dan akhirnya apa yang kita lihat, Paulus dipakai oleh Tuhan sebagai rasul terbesar. Dia penginjil di Asia dan di Eropa, tidak ada yang sebanding dengan Paulus. Berapa gereja yang berdiri karena pelayanan dia. Dan dia penulis 13 surat dalam perjanjian baru. Dapat disebut bahwa dia hamba Tuhan terbesar sampai hari ini. Coba bayangkan seandainya tidak ada Barnabas, maka kita tidak akan pernah mengenal Paulus ataupun pelayanannya. Kita tidak akan pernah membaca surat-surat Paulus dalam perjanjian baru. Tapi syukur ada Barnabas yang tahu persis, melihat seseorang itu dengan potensinya, melihat seseorang dengan kapasitas yang dapat dihasilkannya, melihat seseorang dengan positif, tidak terlalu terganggu dengan masa lalunya. Betul, Saulus dulu adalah penganiaya jemaat. Betul, Saulus dulu adalah orang-orang yang mengejar orang-orang percaya. Tapi sekarang dia sudah bertobat, dia layak diberi kesempatan. Dan hasilnya luar biasa. Yang kedua adalah cara pandang Barnabas kepada Yohanes Markus. Juga cara pandangnya positif. Yohanes Markus adalah seorang hamba Tuhan muda, sama seperti sebagian besar dari saudara, masih muda. Ketika Paulus dan Barnabas merekrut dia, coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi direkrut dalam pelayanan dalam usia yang masih muda, sebagai orang yang masih muda, yang masih labil. Dia tidak bertahan dalam penderitaan. Dia meninggalkan pelayanan di Pamfilia. Satu ketika Paulus mau meneruskan perjalanan pelayanannya dan mau mengajak timnya, dia tidak mau membawa Yohanes Markus. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 36 sampai 39. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Paulus tidak belajar dari teladan Barnabas, bagaimana dia dulu juga diterima apa adanya, meskipun masa lalunya buruk, diberi kesempatan lagi. Tapi sekarang dia memperlakukan Yohanes Markus dengan cara yang berbeda. Tidak baik mengajak orang yang tidak setia, yang pernah meninggalkan pelayanan di Pamfilia dan tidak bisa bekerja sama, tidak pantas diajak. Tapi Barnabas yang melihat seseorang itu secara positif, dia kemudian mengajak Barnabas untuk pergi pelayanan dengan dia mengajak Yohanes Markus untuk pergi pelayanan dengan Barnabas, sehingga terjadi perpisahan. Walaupun nanti di akhirnya dalam surat Paulus yang dalam 2 Timotius pasal yang terakhir, Paulus berkata, jemputlah Markus sebab pelayanannya penting bagiku. Rupanya sudah ada rekonsiliasi antara Paulus dengan Markus.
Tetapi sikap dari Barnabas ini yang menarik. Karena kesediaan dia memandang orang lain secara positif, menerima, memberi kesempatan. Ya, itu tadi yang dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11b ya. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagimu. Lalu kemudian Yohanes Markus menjadi penulis Injil Markus yang menjadi Injil sumber bagi Injil yang lain. Coba bayangkan seandainya Yohanes Markus tidak pernah diterima kembali, dilibatkan lagi dalam pelayanan oleh Barnabas, maka kita tidak pernah memiliki Injil Markus. Dan tahukah saudara, dalam teori sumber yang mengatakan bahwa saya garis-garisnya tidak begitu kelihatan di sini. Oke, ini sudah mulai kelihatan. Ya, dalam teori sumber dikatakan bahwa Injil Markus itu menjadi sumber penulisan bagi Lukas dan bagi Matius. Jadi ayat-ayat yang ditulis oleh Matius yang dikutip dari Markus itu sebanyak 508 ayat. Lukas itu mengambil ayat dari Markus sebanyak 319 ayat. Jadi Markus itu disebut sebagai Injil sumber, Injil pertama. Dengan kata lain, kalau tidak ada Injil Markus, maka tidak ada Injil Matius dan tidak ada Injil Lukas. Coba tarik ke belakang lagi, seandainya tidak ada Barnabas, maka Markus akan terhilang. Markus tidak akan pernah terlibat dalam pelayanan, dan Markus tidak pernah menuliskan Injil Markus yang menjadi Injil sumber penulisan bagi Matius dan Lukas. Saudara menangkap maksud saya? Seseorang yang tidak tampil di permukaan. Siapa sih yang mengenal Barnabas? Kalau orang disebutkan Paulus, oh hebat, seorang rasul hebat, penulis 13 kitab dalam perjanjian baru, perintis jemaat di Asia, di Eropa, semua orang tahu. Markus, oh iya, penulis Injil Markus, semua orang tahu. Barnabas tidak banyak mengenal, tapi perannya sangat penting untuk kesuksesan pelayanan Paulus dan Markus. Hidupnya jadi berkat. Lihat seseorang secara positif, beri dorongan kepada seseorang, beri nasihat kepada seseorang. Kita tidak pernah tahu masa depan dia bagaimana. Tuhan angkat dia. Saudara guru-guru sekolah minggu, lihat anak-anak sekolah minggu dengan potensi mereka, bimbinglah mereka dengan baik. Saudara yang mengajar PAK khususnya di sekolah-sekolah, lihat anak-anak itu, tanamkan sesuatu yang baik dalam diri mereka, hargai mereka, bersikap positif pada mereka. Kita tidak pernah tahu apa yang akan Tuhan buat dalam hidup mereka. Selalu jumpai orang dengan sikap yang positif, maka Tuhan bisa memakai orang-orang yang kita layani bahkan lebih hebat dari kita. Tidak apa-apa. Saya percaya bahwa Barnabas tidak dikenal orang, tidak apa-apa. Tapi Barnabas puas. Lihat Paulus, lihat Markus, puji Tuhan, saya pernah menanamkan sesuatu dalam diri mereka. Saya telah menanamkan iman yang baik pada mereka. Kepuasan dia saat orang-orang yang ditolongnya lebih berhasil. Jadi ini indah, miliki cara pandang positif terhadap orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, miliki hidup yang selaras dengan Tuhan dan dengan sesama. Ada banyak orang yang hidupnya tidak selaras atau tidak seimbang dengan Tuhan. Begitu intim, ujian penyembahan baik, tapi sikapnya terhadap sesama buruk sekali. Saya pernah menegur seseorang, saya panggil dia ke kantor dan saya ingatkan, saya tahu bahwa kamu rajin sekali berdoa, kamu rajin pelayanan, saya tahu itu. Tapi herannya, kenapa kata-katamu itu selalu menyakitkan orang, menghakimi orang, ada tidak seimbang. Ya memang rupanya dalam konseling itu
dia ada kepahitan dengan orang tuanya, dan kemudian kita layani sampai kemudian dia mengalami pemulihan. Tapi harusnya seimbang. Pasti ada yang salah. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, tapi hubungan kita dengan sesama tidak baik, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Karena kehidupan yang selaras memiliki